Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Almira Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma pencarian dengan metode sequential search. Sequential search adalah proses pencarian dengan membandingkan setiap elemen larik atau array satu persatu secara berurutan, mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemen telah diperiksa. Kelebihan sequential search. Yang pertama, proses pencarian menggunakan sequential search ini cenderung lebih cepat dan efisien untuk jumlah datanya. Artinya, jika data yang kita cari terletak di awal pencarian, maka proses pencariannya sangat singkat. Yang kedua, algoritma yang digunakan juga lebih sederhana. Kekurangan sequential search yaitu kurang efisien dan kurang cepat untuk mencari suatu data dalam jumlah yang besar. Artinya, jika data yang kita cari terletak di akhir pencarian, maka proses pencariannya membutuhkan waktu yang lama. Kenapa menggunakan sequential search di dalam pencarian? 1. Karena lebih efisien dan lebih cepat untuk pencarian datanya. 2. Algoritma yang digunakan juga lebih sederhana. 3. Sequential search ini bisa mencari datanya tanpa mengurutkan datanya terlebih dahulu. Sequential search ini bisa kita gunakan di semua aplikasi pemrograman seperti Pascal, Java, C++, dan masih banyak lagi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang ilustrasi atau cara kerja sequential search. Saya mempunyai 8 nilai atau 8 data. Karena angka di dalam data ini disimpan dalam sebuah array, maka otomatis memiliki indeks. Indeks adalah urutan elemen di dalam array. Karena sequential search ini tidak perlu diurutkan datanya terlebih dahulu, maka kita bisa langsung mencari data yang akan kita cari tanpa mengurutkan datanya. Misalkan, data yang kita cari adalah 7. Kemudian, kita akan melakukan pencarian data. Sequential search akan melakukan pencarian dengan melakukan perbandingan. Jadi, nanti akan dibandingkan mulai dari indeks ke-0, indeks ke-1, dan indeks seterusnya, satu demi satu berurutan. Apakah data yang disimpan pada indeks tersebut nilainya sama dengan data yang kita cari? Langsung saja kita bandingkan. Langkah pertama, apakah 7 sama dengan 1? Tidak, karena tidak sama, maka data tidak ditemukan, sehingga dia akan berpindah ke indeks selanjutnya. Langkah kedua, apakah 7 sama dengan 9? Tidak, karena tidak sama, maka akan dicek lagi ke indeks selanjutnya. Apakah 7 sama dengan 4? Tidak, maka dia akan berpindah lagi ke indeks berikutnya. Apakah 7 sama dengan 7? Ya, maka data ditemukan, sehingga kita dapat mencetak output dengan kata data 7 ditemukan pada indeks ketiga. Karena data telah ditemukan, maka proses pencarian dihentikan, dan proses pencarian ini telah selesai.
Di sini saya akan menjelaskan codingan sequential search. Yang pertama, program sequential search ini sebagai nama program atau judul program. UseCRT. UseCRT ini berfungsi untuk mengidentifikasikan sintak clean-clear. Jadi, tanpa adanya UseCRT ini, sintak atau perintah clean-clear tidak dapat berjalan. Kemudian, var. Var adalah daftar variabel yang akan digunakan dalam program yang akan kita buat. Di sini, saya mendeklarasikan variabel n. Variabel n untuk banyaknya bilangan atau data yang diinput. Variabel cari untuk data yang kita cari, dan variabel i untuk perulangan dengan tipe data integer. Setelah itu di sini ada tipe. Saya mendeklarasikan tipe dengan nama L. L ini bertipe array yang memiliki nilai 1 sampai 100 dengan tipe data integer. Prosedur search. Prosedur search ini adalah sebagai prosedur untuk pencarian data, di mana prosedur adalah bagian yang terpisah dari program atau biasa disebut dengan subprogram. Jadi, untuk beberapa perintah yang sering digunakan untuk program, kita cukup menambahkan atau menuliskan sekali di dalam prosedur. Lalu kita dapat memanggil sewaktu-waktu kita butuhkan. Kemudian var JTB. Variabel J untuk perulangan, variabel T untuk data ditemukan atau tidak ditemukan, variabel B untuk data yang dicari berada pada indeks ke berapa dengan tipe data integer. Begin ini untuk memulai program. Lalu ada perulangan, di mana for J sama dengan 1 to n2. Artinya, variabel J digunakan untuk perulangan mulai dari 1 sampai n. N adalah banyaknya data. Contoh, banyaknya data ada 4, maka nilai n akan bernilai 4. If LJ sama dengan cari, artinya jika LJ ini adalah letak nilai indeks sama dengan data yang dicari, maka T sama dengan 1, artinya data ditemukan. B sama dengan J, artinya data yang dicari berada pada indeks data yang kita cari nanti. Kemudian di sini ada syarat sequential search. Jika data ditemukan, maka akan tampil output data yang dicari ditemukan pada indeks ke B. B ini adalah nilai indeksnya. Tetapi jika data tidak ditemukan, maka akan tampil output data yang dicari tidak ditemukan. CLR-SCR digunakan untuk membersihkan layar pada program. Saat baris program menemui perintah ini, maka layar akan dibersihkan. Perintah ini hanya membersihkan layar, tidak mempengaruhi hasil perhitungan. Write, masukkan jumlah data, di mana nantinya akan tertulis jumlah data yang akan kita masukkan. Agar menjadi output, maka kita tuliskan return n, di mana n ini adalah jumlah datanya. For i sama dengan 1 to n2, artinya variabel i digunakan untuk perulangan mulai dari 1 sampai n atau banyaknya data. Write index ke i, artinya tuliskan indeks keberapa nantinya data i itu, dan agar menjadi output maka kita tuliskan
readern LI. Lalu, selanjutnya untuk mencari data yang ingin kita cari, maka kita tulis write masukkan data yang ingin dicari. Dan agar menjadi output, maka kita tuliskan readern cari. Readern di sini digunakan untuk menahan program agar tidak langsung kembali saat di run. And ini untuk mengakhiri program. Setelah coding ini selesai, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, di sini program meminta user untuk menginput atau memasukkan jumlah datanya. Misalnya saya masukkan jumlah datanya 4. Indeks pertama 2, indeks kedua 4, indeks ketiga 12, dan indeks keempat 9. Masukkan data yang ingin dicari. Karena pencarian sekuensial atau sequential sort ini tidak perlu diurutkan datanya terlebih dahulu, sehingga kita bisa langsung mencari data yang ingin kita cari tanpa mengurutkan datanya. Kita masukkan angka yang ingin kita cari, misalnya 12. Maka akan muncul outputnya, data 12 ditemukan pada indeks ketiga. Sehingga program pencarian sekuensial ini telah selesai.